Muldoko layangkan somasi terakhir ke ICW. ICW, jawab dong, jangan diam aja. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Akankah ICW terjatuh karena telah membuat pernyataan yang membuat Muldoko marah? ICW membuat sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa Muldoko mengeruk keuntungan dari peredaran obat COVID-19 ivermectin. Muldoko tidak terima dan langsung memberikan somasi kepada ICW. Tercatat sudah ada 2 somasi yang dilayangkan oleh pihak Muldoko, tapi tidak memuaskan. Dan kali ini Muldoko melayangkan somasi yang ketiga sekaligus yang terakhir. Ini dikatakan oleh kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, yang menyebut somasi ketiga ini merupakan somasi terakhir sebelum kliennya melapor ke polisi. Bila tidak, Pak Muldoko akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Jadi tegas perkara ini tidak akan berhenti, kata Otto dalam konferensi pers daring. Otto mengatakan sebelumnya sudah melayangkan 2 kali somasi tertulis. Dalam somasi itu, dia meminta ICW dan penelitinya, Egy Primayoga, membuktikan dugaan bahwa kliennya mengeruk keuntungan dari peredaran obat COVID-19 ivermectin. Menurut Otto, ICW sudah menjawab kedua surat itu, tapi menurutnya ICW tidak bisa membuktikan peran kliennya itu. Otto mengatakan telah berkomunikasi dengan Muldoko mengenai langkah selanjutnya dan dia memutuskan akan melayangkan somasi terakhir. Dalam somasi terakhir ini, Muldoko beri waktu 5 hari kepada ICW untuk membuktikan pernyataannya soal Muldoko. Otto mengatakan kliennya meminta ICW meminta maaf dan meralat pernyataannya. Jika tidak, maka Muldoko akan menempuh jalur hukum dengan melapor ke polisi atas pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kalau ada pejabat dituduh lazimnya langsung lapor polisi, tapi kami setelah berunding ke Pak Muldoko memberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan tuduhan tersebut, kata Otto. Mari kita tunggu babak akhir yang pertama dari perseteruan antara Muldoko dan ICW. Apakah ICW akan membuang egonya atau merasa yakin dengan pernyataannya sehingga memilih lanjut di pengadilan? Saya lihat masing-masing pihak saling mengulur waktu dan membaca lawannya masing-masing. Tanggal 16 Agustus lalu, Jokowi memberikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan juga DPD. Tapi pidato tersebut dikritik karena tidak membahas soal pemberantasan korupsi. ICW salah satu yang mengkritik. ICW menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak lagi mempunyai komitmen memberantas korupsi. ICW menilai masa depan pemberantasan korupsi semakin mengkhawatirkan. Tentu ini mengindikasikan bahwa pemerintah kian mengesampingkan komitmennya untuk memerangi kejahatan korupsi, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana. ICW ini kadang suka membahas apa yang tidak dimengerti, kadang sering tidak mau membahas apa yang seharusnya dibahas. Ngapain bicara soal nihilnya pidato presiden terkait korupsi? Tidak mungkin juga presiden bahas semua isu dalam pidato tersebut. Butuh waktu entah berapa jam untuk mengcover semuanya. Bisa jadi semua hadirin bakal tidur lelap. Lebih baik ICW bahas saja soal mobil dinas yang dibeli untuk gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang nilainya 2 miliar rupiah. Atau bahas soal renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar yang nilainya 5,69 miliar rupiah. Itu dilakukan di masa pandemi, bukan pekerjaan yang urgent dan mendesak. Kenapa malah bahas pidato presiden? Atau kenapa ICW tidak bicara tuntas soal somasi yang sempat dilayangkan sampai 2 kali? Kenapa sampai ada somasi ketiga? Artinya ICW bertele-tele dan pihak Muldoko tidak puas sehingga memberikan peringatan terakhir sebelum lanjut lapor ke polisi. Bicara soal kejelekan orang lain memang gampang, tapi kalau sudah diminta bicara soal kejelekan sendiri, kebanyakan pura-pura diam, tak mendengar bahkan mengulur waktu. Sebelumnya ICW juga angkat bicara soal isu tes TWK. Ada kesan mereka nyinyir, bahkan mereka minta Jokowi turun tangan atau meminta Jokowi tanggung jawab dalam masalah ini. ICW kalau bijak harusnya tidak meminta Jokowi ikut campur dong. Itu bukan ranahnya presiden untuk intervensi. Ada badan lain yang berwenang. Kembali lagi, ICW bisa meminta pihak lain tanggung jawab. Tapi kalau masalah ICW yang bermasalah dengan Muldoko, seakan tidak berani tanggung jawab terhadap apa yang mereka ucapkan. Buktinya, somasi 2 kali tidak menyelesaikan masalah. Itu tandanya mereka tak punya nyali mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lihat dulu kelakuan sendiri, sebelum merasa paling berhak menilai kelakuan pihak lain. Bagaimana menurut Anda?